full apa itu kok rame teman. Baik, hari ini kita akan kali pembahasan tentang bahasa Indonesia ya. Terima kasih sudah bersedia masuk ke tautan yang saya bagikan melalui Eldiru. Ini sudah pada presensi apa belum? Sudah pada presensi apa belum ini? Belum ya? Oh, alah. Coba presenti dulu. Ini pakai OTP ya. Ayo latihan pakai OTP lah. OTP. Masuk ke Ravensa, buka OTP. Nomornya 624570. Oke, nomornya ganti 199864. 864. 199864. Nah, ganti lagi 798-249. 798-249. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, pinter-pinter ini. Coba yang belum presensi siapa? Saya belum masuk. Nah, nggak ada. Oke, sip. Baik. Hari ini kita akan bicarakan tentang ragam bahasa. Ya. Ragam bahasa. Materinya sudah saya unggah di Eldiru. Silakan untuk diunduh dan dilihat sebagai pemantik pembelajaran. Apa yang disebut sebagai ragam bahasa sih? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian. Ya. Jadi ketika orang sama-sama menguasai bahasa Indonesia, ketika berbicara itu biasanya memiliki variasi antara seorang dengan orang lainnya. Utamanya adalah jika dia memiliki karakter kesukuan yang berbeda. Karena ya di sini ya tambahannya adalah variasi bahasa yang berbeda menurut topik yang dibicarakan. Kemudian menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, setelah menurut medium pembicara. Di dalam bahasa Indonesia itu ada 4 ya pembeda terkait dengan variasi bahasa. Bentar, ada WA, saya baca dulu. Jadi 4 ragam bahasa itu ada 4 ya.
klasifikasinya yang didasarkan atas satu penutur. Penutur yaitu orang yang menyampaikan bahasa ya, penutur. Itu ada yang namanya dialek. Ya, dialek itu adalah perbedaan bahasa karena faktor geografis. Misalnya Anda yang tinggal di Banyumas itu berbeda dengan Anda yang tinggal di Jogja, Solo. Penggunaan bahasa Indonesianya ya, bukan bahasa Jawanya. Kalau bahasa Jawanya itu berbeda. Berbeda juga dengan orang yang mungkin ada di Bandung, di Tasik. Bahasa Indonesianya kalau diamati dari tiga orang tadi itu mesti agak sedikit berbeda. Misalnya yang dari Bandung yang merupakan satu bagian dari suku Sunda dengan bahasa Sundanya sebagai bahasa ibu, dialeknya akan berbeda. Saya teh suka yang itu, saya teh suka yang itu, ada penambahan teh biasanya. Tapi orang Jawa juga sama. Jawa Banyumas itu biasanya penambahannya di lah. Ya mbok jangan atau dengan kata mbok juga. Ya mbok jangan begitulah. Jangan begitulah. Itu orang Banyumas. Kalau orang Solo Jogja beda lagi. Apa yang itu toh? Nah, ada kata tohnya. Apa yang itu toh? Nah, inilah variasi-variasi yang membedakan, yang disebut sebagai dialek. Ya. Perbedaan karena letak geografis. Kemudian berdasarkan penutur juga itu ada sosiolek. Kalau dialek tadi berdasarkan letak geografis, kalau sosiolog itu berdasarkan status sosial. Paling mudah adalah jika Anda berbicara dengan orang yang berpendidikan tinggi dengan orang yang berpendidikan rendah. Orang yang berpendidikan tinggi itu cenderung bahasanya akan tertata, lebih sopan, yang menjaga kesopanan dalam berbicara, bertutur, dan berusaha menggunakan diksi secara tepat. Sementara jika orang yang berpendidikan rendah, ya ada kecenderungan orang tersebut berbicara secara spontan, meledak-ledak dan sesuai dengan emosi yang ada di dalam hati orang tersebut. Sehingga kadang mereka agak kurang teliti, agak kurang peduli ya dengan penggunaan, dengan kesantunan berbahasa. Mereka lebih berorientasi kepada penyampaian pesan, ya. Pokoknya pesan bisa disampaikan. Urusan santun tidak santun belakangan. Nah, itu. Nah, orang yang memiliki perbedaan atau variasi bahasa tadi berdasarkan status sosial, ini disebut sebagai sosiolek. Ya, jadi Anda misalnya yang notabene adalah seorang mahasiswa, ini wajib hukumnya berlatih bahasa yang santun, berlatih penyampaian dengan kalimat-kalimat yang tertata, diksi yang dipilih, tidak asal-asalan, seperti itu. Ini yang perlu saya garis bawahi juga ya kepada Anda, karena saya sering mendapatkan kritikan dari teman-teman di fakultas lain, ya di fakultas Anda juga, di biologi, teman-teman saya yang kadang menitipkan, Pak Imam tolonglah, kalau pas mata kuliah bahasa Indonesia disampaikan kepada mahasiswa juga, ketika mengirim pesan, kan sekarang kan
ya yang paling umum dengan WhatsApp grup, WhatsApp ya, chat WhatsApp. Ya, teman-teman saya tadi menyampaikan tolong untuk agar mahasiswa itu bisa lebih mampu untuk menyampaikan pendapat secara santun. Ya. Mohon maaf, Bapak, bila mohon maaf, sekedar memberitahukan bahwa jam 1.30 nanti ada mata kuliah bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak. Mohon berkenan untuk memberikan kuliah. Misalnya gitu. Untuk memberitahukan ya, yang namanya kadang-kadang ini saya juga kadang-kadang begitu jadwalnya terlalu padat, kadang-kadang ada tugas lain berbenturan sehingga kadang-kadang lupa juga ya. Atau kayak tadi masih ada acara di LPPM makanya agak mundur. Dan memang sih kalau hari Kamis ya, kelas Anda itu kita mulai jam setengah dua, bukan jam 1:30. Sehingga saya biasanya kalau ada rapat, ada ini itu, karena pekerjaannya tidak hanya mengajar. Nah, itu seringkali mundur gitu loh. Nah, kalau misalnya Anda mau memberitahu saya, mengingatkan, gunakan dengan bahasa yang baik, sambil latihan. Karena ada satu peristiwa ya kasuistis lah, di mana mahasiswa saya ini mahasiswa sudah semester atas, kakak Anda, tapi ini mahasiswa ilmu budaya ya, sastra Indonesia. Dia meminta bimbingan skripsi, tapi kalimat yang digunakan saya akhirnya agak senyum gitu loh, karena mungkin dia sudah berpikir ya, cuma ternyata karena tidak terbiasa jadi masih kurang tepat juga. Jadi kalimatnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf Bapak, saya ingin melakukan konsultasi skripsi. Kira-kira Bapak bisa saya temui jam berapa? Gitu. Sepintas tidak ada masalah. Tapi kalau dari sisi kesantunan bahasa itu masih kurang bagus. Lalu bagaimana Pak? Nah, kalau bagaimana ini sekedar contoh ya, Anda bisa mengembangkan kalimat sendiri. Misalnya, Assalamualaikum Bapak, saya Ridwan, kelas ini, NIM ini, ya. Mohon izin, kiranya ada waktu luang, apakah saya bisa berkonsultasi skripsi pada hari ini? Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Jadi, Anda di sana saya menangkap kalau kalimatnya seperti itu, maka mahasiswa itu mohon waktu luang saya hari ini agar bisa melakukan konsultasi skripsi. Mohon waktu luang. Tapi kalau yang pertama tadi, Anda memaksa saya untuk bertemu hari ini. Di sana perbedaannya. Nah, mungkin bagi sebagian mahasiswa itu sudah biasa. Tapi ada sebagian yang lain karena mungkin di rumah, mungkin di lingkungan sekitar kurang terbiasa ya. Ini agak susah loh. Makanya saya perlu menyampaikan ini sehingga Anda nanti mulai berlatih nih ketika mau menyampaikan pesan kepada dosen-dosen Anda di Fakultas Biologi itu dengan kalimat-kalimat yang harus tertata ini dengan baik. Jangan lupa dengan kata mohon izin. Apakah Bapak berkenan? Apakah Ibu berkenan meluangkan waktu untuk berkonsultasi terkait dengan skripsi? Nah, jadi kita mencoba memposisikan kita sebagai penutur itu berada pada posisi tidak lebih tinggi daripada yang diajak berbicara. Tapi kalau posisinya meminta, maaf Pak, saya ingin konsultasi, kira-kira Bapak ada waktu jam berapa? Nah, misalnya begitu. Itu artinya Anda menyuruh saya
atau meminta saya, ya menyuruh saya untuk menyediakan waktu untuk Anda konsultasi. Kalau secara legalitas ya atau secara hukum, apakah itu salah? Enggak ada yang salah. Cuma ini berbicara masalah kesantunan dan bahasa adalah berkaitan dengan hal tersebut. Dan disinilah kenapa bahasa Indonesia itu juga diberikan pada setiap jenjang pendidikan, karena agar selalu ada ingatan-ingatan yang harus disampaikan sehingga Anda selalu tahu bagaimana sih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Baiklah, tadi kembali lagi kepada apa yang itu disebut sebagai sosiolek tadi. Jadi cara berbahasa seorang yang dikaitkan dengan latar belakang sosial orang tersebut, terutama masalah pendidikan. Selain pendidikan juga sebenarnya ada lagi yang lain, misalnya masalah keluarga, bukan masalah keluarga, apa namanya, status keluarga ya. Biasanya orang-orang yang memiliki status keluarga bangsawan itu lebih santun berbahasanya, karena memang dilatih dari awal. Orang kota, ya. Jadi kalau itu kan biasanya ada dikotomi ya, antara orang yang sekolah pendidikan tinggi dengan sekolah pendidikan rendah, antara orang bangsawan atau orang yang memiliki gelar kebangsawanan dengan orang masyarakat jelata. Kemudian ada lagi orang yang berada di kota itu lebih santun, lebih tahu bagaimana menggunakan bahasa yang baik daripada orang yang desa. Meskipun itu biasanya. Ada juga banyak orang kota yang tidak tahu bagaimana menggunakan kesantunan bahasa, banyak. Bahkan orang desa lebih paham itu, walaupun mungkin kosakatanya tidak banyak, tapi dia benar-benar peduli dengan itu, sehingga ketika mau berbicara dia akan memilih, dia akan cenderung hati-hati dalam menyampaikan kata-kata atau kalimatnya. Tuh ya, jadi ragam bahasa itu atau variasi bahasa itu dilihat dari itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ragam bahasa juga bisa dilihat berdasarkan formal dan kenonformalan. Formal itu artinya bahasa Indonesia yang digunakan secara resmi, ya baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia kenegaraan, atau perkantoran lah ya, kenegaraan. Sehingga misalnya Anda rapat di suatu tempat, walaupun itu kelas RT misalnya, Anda harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena itu formal. Seyogianya begitu, meskipun pada titik realitasnya jika masyarakatnya adalah orang-orang tua semua yang cenderung banyak menggunakan bahasa Jawa kromo misalnya, ya mau nggak mau kan, kita mengikuti itu. Tapi kalau seyogianya, seharusnya, karena RT itu adalah bagian dari lembaga formal ya, pemerintahan rendah ya, maka dia atau bicara di dalam forum itu wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi dalam dunia pendidikan seperti saya sekarang, yang mahasiswanya belum tentu dari satu suku, tapi berbagai suku. Mungkin di kelas ini juga ada yang dari Papua, mungkin juga ada yang dari NTT, mungkin ada dari Aceh. Sehingga jika saya tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik, tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar, tentu ada banyak hal yang tidak bisa ditangkap ya secara komunikasi. Jadi pesan-pesan saya itu tidak bisa ditangkap. Misalnya saya karena orang Banyumas menggunakan bahasa Banyumas misalnya, tentu atau banyak menggunakan bahasa Banyumasnya. Tentu orang-orang yang di luar Banyumas, terutama yang dari pulau-pulau lain, akan kebingungan. Seperti itu. Nah, kalau non formal beda lagi. Kalau non formal itu adalah bahasa percakapan, komunikasi, asal komunikasi antara petutur dan mitra tuturnya itu tahu, nggak masalah. Bahkan misalnya yang kadang saya itu melihat pernah di satu tayangan di YouTube,
ada gaya berbicara sendiri anak-anak zaman sekarang. Misalnya anak Jakarta Selatan, misalnya ya, ini ada yang dari Jakarta Selatan nih. Gaya bahasanya itu khas. Ya ada beberapa yang unik juga. Ada penyingkatan loh. Coba di sini ada yang dari Jakarta enggak? Ada yang dari Jakarta? Kelas ini ada yang dari Jakarta? Ada, Pak. Oh, Jakarta mana, Mas? Jakarta Selatan, Pak. Oh, siap. Nah, ini cocok ini. Saya bisa minta sampel contoh dari Anda ini, Mas Ahmad Rivaldi. Mas Ahmad Rivaldi. Iya, Pak. Anda tahu gini bukan. Ada kekhasan kalau menurut saya dari orang yang di luar Jakarta ya. Orang-orang di Jakarta Selatan, ini menurut YouTube ya, itu punya gaya bahasa tersendiri ya. Biasanya ada penyingkatan. Oh benar? Banyak, Pak. Oke. Coba ya, Mas Ahmad, Mas kepanggilnya siapa ini? Rivaldi apa Mas Rivaldi ya? Iya, Pak. Ngomong, jawab pertanyaan saya. Silakan Anda jelaskan nama siapa Anda, asal Anda, kemudian mengapa Anda kuliah di biologi Unsud. Tapi dengan gaya bahasa Jakarta Selatan, Mas. Waduh. Kalau di sana kan pakainya gue lo, Pak. Oh, enggak apa-apa, memang gitu, ya. Oke, guys, kenalin nama gue Ahmad Rivaldi. Tadi apa ya, Pak? Iya. Alasan milih Unsud ya, Pak? Iya, alasan gue milih Unsud gini nih. Jadi TBH, guys, to be honest, gue milih Unsud karena udah suka dari dulu sih gitu. Tapi sebenarnya tuh Pak, kalau misalkan bahasanya itu mereka tuh yang suka singkat-singkat doang sih Pak. Jadi ada slang-slang gitu Pak. Contohnya gimana? Dan mereka itu kadang nyampurin Inggris gitu. Jadi kayak mostly nih kelas ini orang lokal gitu Pak. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Thank you. Makasih Mas Ahmad Rivaldi. Siap Pak. Nah, teman-teman yang lain, itulah salah satu contoh misalnya ya, Mas Rivaldi sebagai orang Jakarta. Dia mudah bahasa Indonesia, meskipun tadi karena ada satu ini kalau dikatakan dialek enggak juga, ya. Kalau dialek enggak juga, tapi karena non formal. Jadi komunitas ada satu komunitas tertentu yang suka dengan bahasa itu, dan itu sekarang lagi tren gitu di Jakarta Selatan. Memang kadang-kadang bikin iri, sehingga kemudian orang-orang lalu terpengaruh untuk ikut itu, walaupun sebenarnya itu sama aja. Ini kebetulan di Jakarta Selatan. Kalau dulu ada di daerah Jogja ada bahasa tersendiri, slang juga, bahasa slang. Piye kabar edap? Bagaimana kabar edap? Nah, jadi dia untuk mengatakan mas itu dengan kata dap misalnya. Dap itu singkatan dari mas juga, tapi dengan jadi kalau orang Jawa kan ada bahasa Jawa ya, ada bahasa dengan huruf Jawanya, hono, coroko, doto, sowolo, mogo, botongo. Nah, itu kata mas, ya. Kata mas itu diambil dari susunan huruf itu. Jadi di bolak-balik, jadi hono, coroko, doto, sowolo, podo, joyono. Diambil, kalau yang harusnya mas itu di sini, kemudian diambil atasnya. Jadi kemudian muncul kata dap, gitu loh. DAB. Nah, kalimatnya dibolak-balik. Jadi misalnya kata bapak jadi jasak. Kayak gitu. Nah, itu dulu di zaman di Jogja. Tadi kalau Mas Rivaldi tadi itu memang lagi tren yang sekarang. Ini namanya bahasa non formal. Dan kalau komunitas
antara Jakarta Selatan dengan Jakarta Selatan itu menjadi nggak masalah. Tapi kemudian Anda berbicara dengan komunitas atau anak yang dari Nusa Tenggara, ya misalnya, itu jadi masalah ini. Jadi masalah. Karena apa? Karena banyak kata yang kemudian tidak tertangkap pesannya. Nah, kayak tadi misalnya contohkan Mas Rifani, mostly oke, kalau misalnya bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris, kata mostly akan bisa berterima, akan bisa tertangkap pesannya. Tapi kalau yang jarang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing, kata mostly itu sendiri, isi maksudnya apa ini? Sebelum dia mikir itu, sudah ada kata lagi yang lainnya mengikutinya. Sehingga kemudian pengertiannya itu menjadi tertunda pesannya. Itu ya yang tadi. Terima kasih sekali pada Mas Rivaldi di memberikan contoh ya bagaimana sih arti atau bagaimana sih sebuah bahasa non formal itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian ragam bahasa secara tadi kan formal non formal ya. Kalau sekarang ada bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan itu jelas seperti saya sekarang mengatakan sesuatu, saya punya apa yang ada dalam pikiran saya, kemudian saya akan keluarkan melalui artikulator saya, bibir, mulut, lidah, dan sebagainya. Muncullah kata-kata, muncullah suara yang Anda bisa dengar melalui speaker Anda, ya kan. Nah, ini bahasa lisan. Beda dengan bahasa tulisan. Bahasa tulisan itu lebih susah. Jadi bahasa lisan itu pada hakikatnya itu lebih mudah daripada bahasa tulisan. Karena bahasa lisan itu antara apa yang dipikirkan dengan eksekutor pesannya itu ya. Jadi ide yang ada dalam otak kemudian dieksekusi melalui artikulator, muncullah suara, dan suara itu adalah wujud dari ide yang ada dalam pikiran. Saya mau ngomong sesuatu mesti ada dalam pikiran saya dulu, baru kemudian saya munculkan. Nah, karena cepat, itu kan jadi seperti itu prosesnya. Sehingga kalau dalam kondisi tertentu, ya karena faktor kelelahan, faktor memang ada sedikit miss, ya bukan miss ya, apa ya, ya ada sesuatu yang pikirannya itu bergerak lebih cepat, itu biasanya orang ngomongnya berlibet. Ini saya tadi berlibet juga kan. Ada sesuatu yang saya tambah capek juga dari tadi pagi saya ngajar, kemudian ada beberapa hal yang saya lakukan juga capek. Biasanya kalau sudah siang kayak gini, saya ngomongnya berlibet. Ya. Ngomongnya salah-salah. Nah, kesalahan-kesalahan itu karena apa? Karena ya tadi agak kurang sinkron nih antara otak dengan artikulator. Maka biasanya kalau orang katanya tapi ya kalau orang pandai, orang pinter, kalau ngomong itu berlibet atau cepat, minimal cepat. Karena apa? Karena tuntutan otaknya itu lebih banyak ya tuntutannya. 1 menit dia harus menuntut dia mengeluarkan berapa pesan. Itu. Bla 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 bla. Nah, kalau pas kredit karena capek belibet. Kemarin juga saya baru lihat tuh di tayangan, saya kadang iseng-iseng melihat ada satu dialog. Mungkin tokoh Anda kenal siapa? Isyana apa ya? Itu kalau ngomong belibet ya. Sebenarnya cerdas juga sih orangnya. Ngomongnya belibet, ngomong apa keliru. Gitu. Tapi kalau orang yang pandai, kayak misalnya Pak Habibie, ya kita melihat orang pandai Indonesia ya yang legendaris ya Pak Habibie lah ya. Anda tahu kan Pak Habibie ya? Tahu Pak. Oke. Pak Habibie itu kalau ngomong kan cepat ya. Itu katanya orang pandai.
Itu bahasa lisan, bisa mengetahui itu. Dan kenapa bahasa lisan itu lebih mudah? Karena bahasa lisan itu sendiri dalam penyampaian pesannya dipengaruhi oleh dibantu. Nih, saya sudah capek nih, jadi ada ngomong dibantu aja, cari kata-kata dibantu di sini lama. Bahasa lisan itu, ya, idenya itu dibantu oleh gerak mimik, ya, dan intonasi. Jadi kalau saya ngomong kayak gini, Anda melihat bahwa saya hanya menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan pernyataan-pernyataan tanpa emosi yang berlebihan. Tapi kalau misalnya saya tiba-tiba, kamu paham? Nah, dengan mimik yang agak melotot, suara yang agak keras, intonasinya, tentu itu akan berbeda. Ih, Pak Imam marah ya? Kenapa sih kok marah-marah sama kamera? Nah, ini yang memudahkan bahasa lisan daripada bahasa tulis. Sebab apa? Kalau bahasa tulis itu ekspresi, ya, itu tidak bisa diungkapkan melalui gerak mimik dengan intonasi. Semuanya itu, bahasa lisan itu diwakili oleh simbol-simbol, baik itu simbol huruf maupun simbol tanda baca. Kalau sekarang tambah lagi emoji, ya, emoticon apa emoji ya? Tambah itu, sehingga menjadi sulit lah, karena harus ada semacam konvensi antara penutur dengan mitra tuturnya. Harus ada persamaan konvensi. Kalau marah, bahasanya itu keras, harus menggunakan tanda seru. Kamu, itu susah kan kalau dituliskan. Ya paling yang bisa digunakan adalah kamu, tanda seru. Bahkan kalau misalnya, ini lagi marah banget nih, iya kamu. Iya, kamu. Tanda serunya 3 kali. Kan gitu kan. Waktu itu lagi marah itu. Nah, kalau orang yang tidak memahami tanda baca itu, membaca, ya tandanya seru, tapi bacanya, iya kamu. Iya kamu. Kan itu, jadi, ini harusnya marah kok, tapi jadi terbaca tidak marah. Ini lebih susah. Ya, jadi berdasarkan sarananya, bahasa itu ada 2, bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan itu akan lebih mudah, ya, daripada bahasa tulisan, karena bahasa tulisan banyak menggunakan simbol-simbol, baik huruf maupun tanda baca. Bahkan ada satu cerita, ya, ini anekdot saja sih, ya, cerita. Ada seorang cucu chat neneknya ini gaul nih, udah bisa WhatsApp-an, ya. Gimana nek kabarnya? Ya, tapi dengan bahasa Jawa karena cucu nenek orang Jawa. Piye nek, atau kepriwe nek, kepriwe mbah? Kabare. Nah, simbahnya atau neneknya karena dia juga sangat akrab dengan cucunya Jawa. Alhamdulillah sehat nih, tapi orang enak awak, nah, agak nggak enak badan. Nah, tiba-tiba cucu tadi itu kan lagi WA-nya itu pas lagi mengisi waktu mau kuliah, ya, sambil nunggu dosennya. Baru dosennya datang, dia buru-buru menjawab itu karena tergesa-gesa, dia menjawabnya, oh ya udah nek, semoga cepat mari. Ya wis nek, moga-moga cepat mari, moga cepat mari. Mari, ya. Dalam bahasa Indonesia artinya semoga cepat sembuh. Nah, karena si mahasiswa tadi itu keburu-buru, kata mari, moga cepat mari, mari itu salah tipe, yang huruf harusnya R itu berubah menjadi huruf T. Jadi bunyinya moga cepat mati. Kacau deh hubungannya, komunikasi saat itu. Simbahnya begitu dikirim mendapatkan pesan itu, wah ini cucu kurang ajar gitu kan, malah ndongake mati. Nah, ini terjadi karena apa?
karena kesalahan namanya fonem dalam bahasa Indonesia. Ya. Fonem itu satuan bunyi terkecil yang bisa membedakan arti. Kata mati dan kata mari itu berbeda. Kata misalnya bank dengan K, bank, atau bank dengan huruf G, bank, itu juga berbeda. Di fonem itu bisa membedakan makna. Salah ketik, buyar komunikasinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi Anda, balik lagi ketika menggunakan media sosial. Gitu. Perhatikan benar kata-katanya, perhatikan benar tanda bacanya, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi. Seperti itu. Kadang-kadang harus diperhatikan karena keburu-buru tadi. Ada salah tipu. Gitu. Sehingga kadang-kadang saya juga ini, enggak, kalau dulu kan gampang nih, ada mahasiswa salah tulis, dia bilang, wah Pak, salah ketik Pak, tipu nih Pak, salah ketik. Dimaklumi ya Pak. Nah, kalau dulu saya maklumi, kalau sekarang agak tidak saya maklumi, karena nanti akan kebiasaan. Ya. Jadi akhirnya kurang peduli dengan kesalahan-kesalahan kecil itu yang bisa merusak komunikasi. Ya karena saya orang bahasa, jadi berusaha untuk mengimplementasikan hal-hal yang kecil tadi di keseharian. Seperti itu. Pada prinsipnya bahasa lisan benar-benar harus teliti, bahasa lisan harus benar-benar menggunakan kaidah-kaidah yang sudah disepakati sehingga tidak menimbulkan salah persepsi. Itu adalah ragam bahasa yang ketiga berdasarkan sarananya, lisan dan tulisan. Sedangkan yang keempat berdasarkan pemakaian. Di dalam bahasa Indonesia ada beberapa bidang tertentu yang memiliki kekhasan. Ya, misalnya ada hukum, ada namanya bahasa hukum. Terutama di pasal-pasal, itu banyak sekali bahasa yang kalau secara kaidah umum kebahasaan bahasa Indonesia itu kurang tepat, tapi karena itu bahasa hukum jadi dimaklumi ataupun ya memang itu adalah berdasarkan pemakaian, variasinya di sana. Contoh misalnya ada kata di pasal dan atau dihukum sebesar-besarnya 3 dan atau 4 tahun misalnya gitu. Nah karena bingung ini dan atau gitu loh. Kan berbeda, dan itu menambahkan kalau atau itu pemilihan, memilih. Nah karena itu bahasa hukum dan memang pengertiannya adalah itu agar bisa memilih, maka itu digunakan. Demikian juga dengan bahasa politik, bahasa ekonomi, bahasa teknik, bahasa agama, bahasa militer, intelijen, ya, dan lain sebagainya. Itu memiliki kekhasan masing-masing. Kadang ada satu bahasa yang karena sudah khas di bidang tertentu, itu tidak diketahui oleh banyak orang atau orang lain ya di luar bidangnya. Inilah yang kemudian mengapa di dalam bahasa jurnalistik itu, ya kita berbicara masalah bahasa jurnalistik ya, rempet ke sana sedikit lah. Tidak diperkenankan menggunakan gaya bahasa ilmiah. Karena apa? Gaya bahasa ilmiah akan menjadikan penulisnya banyak menggunakan bahasa-bahasa khas bidangnya. Sementara jurnalistik, produk jurnalistik, namanya juga jurnalistik untuk umum. Jadi dari anak SD sampai orang perguruan tinggi harus tahu pesan yang disampaikan. Sehingga kalau ada satu konsepsi-konsepsi yang mendekati ilmiah ya, misalnya karena yang penulisnya itu adalah seorang dosen ataupun seorang intelektual, redakturnya itu akan berusaha untuk mengganti-ganti kata-kata khasnya tadi ke padanannya yang kira-kira mendekati itu. Seperti itu. Itulah ragam bahasa
yang bisa saya berikan. Ada beberapa hal lagi yang lain yang sudah saya tuliskan ya. Bukan dituliskan nih, sudah saya kirimkan oleh Eldiru, karena ini bukan tulisan saya, ini bahan dari universitas, saya hanya menjelaskan saja. Oh ya, ada satu lagi, variasi bahasa juga ada bahasa baku dan bahasa tidak baku ya. Tapi kalau bahasa tidak baku sih memang jarang, tapi kadang-kadang muncul, terutama tadi ketika ada bahasa slang muncul, itu sebenarnya bahasa tidak baku. Tapi karena sering penggunaannya kemudian jadi lebih populer dari bahasa bakunya. Itu. Ya, tadi sudah saya jelaskan, mungkin untuk yang lain-lain bisa Anda baca di materi yang sudah saya unggah, atau dari buku elektronik Bahasa Indonesia yang sudah saya unggah juga di Eldiru pada pertemuan pertama dulu. Demikian, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Maaf Pak, tadi saya belum absen. Oh, belum absen? Oh iya, namanya siapa? Iya Pak, saya juga. Banyak sekali. Coba namanya satu-satu. Najwa Aulia Salsabila Pak. Najwa. Oke, terus siapa lagi? Holiana Pak. Holiana. Terus Ahmad Rivaldi Pak. Ahmad Rivaldi. Sebentar. Saya Pak. Ahmad Rivaldi. Terus Sindit Adoni Pak. Iya Pak. Ahmad Rivaldi tadi. Lia siapa namanya? Lia siapa? Naila Amalia Pak. Oh, Naila. Naila ya? Oh, Lia. Iya Pak. Oh, Naila Amalia ya. Terus siapa lagi? Enat Sifatun Pak. Sifatun. Hanif. Siapa namanya? Sifatun. Enggak ada. Enat Sifatun. Najhifatun. Enggak ada di kelas ini. Yang N doang Pak. Oh, yang N doang. Oh iya wes, N doang. Terus N doang. N doang itu Saya, termasuk Pak. bahasa baku apa bahasa tidak baku? Doang. Siapa tadi? Nama siapa? Saya Sindit Adoni Pak. Cindy. Sindit. Oh, Cindy. Tak pikir Cindy. Cindy kan cewek. Terus siapa lagi? Sudah? Udah cek? Udah semua ya? Sudah Pak. Oke. Baik. Sudah semuanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan saya akhiri sampai di sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, yaitu 1:30. Baik, akhir kata, mohon dimaafkan kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih Pak. Sama. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.